Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas laporan keuangan ya UNTR United Tractor di kuartal 2 2023 ya, yang ternyata masih profitnya masih growth ya, masih bertumbuh ya, masih bertambah. Meskipun harga komoditas sudah mulai turun ya. Nah, otomatis apakah dividennya akan makin jumbo nih? Apakah yakin dividen makin jumbo? Kira-kira berapa dividennya? Simak saja di video ini ya sampai akhir. Sebulan yang lalu ya kira-kira saya juga sudah membahas tentang UNTR ya, yang waktu itu sempat turun ya sampai 28%-an kalau nggak salah, setelah bagi dividen ya. Lalu saat itu harga sahamnya masih 23 ribuan kalau nggak salah, sekarang kan udah 27 ribuan ya. Untuk teman-teman yang berminat ya untuk mengetahui lebih detail ya bisnis dari UNTR, bisa ditonton video ini ya, dimana saya ulas cukup detail. Nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas. Ini sekilas saja. UNTR berdiri pada tahun 72 ya, dimana pemegang saham mayoritasnya adalah Astra International dan sisanya 40,5% adalah publik ya. Dan ini beberapa ini ya bisnis utamanya lah ya, penjualan alat berat ya. Lalu ada kontraktor penambangan, pertambangan batubara, pertambangan emas, konstruksi, dan juga di energi ya, dimana untuk alat beratnya produk Komatsu itu memegang pangsa pasar sebesar 28% ya di tahun 2022. Dan ini ada update berita terbaru ya untuk UNTR, dimana ini berita 9 Agustus ya, UNTR membeli saham ya, mengakuisisi perusahaan geothermal sebesar 634,9 miliar ya. Itu yang diakuisisi adalah PT Supreme Energy Sriwijaya, di mana PT Supreme ini ya memiliki izin ya panas bumi ya dengan kapasitas 2 kali 49 megawatt ya, yang telah beroperasi nih, berarti udah beroperasi ya, di Kabupaten Lahat ya, Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana kapasitas ini bisa dinaikkan ya menjadi 2 kali 150 megawatt ya, sesuai dengan perjanjian pembelian ya, PPA dengan PLN ya. Jadi ada kemungkinan bisa dinaikkan ya dari yang 2 kali 49 menjadi 2 kali 110 megawatt. Nah, itu tadi kan energi terbarukan ya. Sebelum Agustus juga ya, sebelum 9 Agustus nih ya, berita 2 Agustus ya, UNTR dirikan anak usaha baru ya, Pertiwi Nusantara Raya ya, yang bergerak pada kegiatan usaha pengelolaan kehutanan, pelestarian lingkungan, dan juga jasa lingkungan ya. Jadi perusahaan ini kalau nggak salah nantinya akan menjadi perusahaan yang ya, karena kan kehutanan gitu ya, mungkin berhubungan dengan hutan gitu, menumbuhkan hutan, itu bisa menjadi carbon offset ya, dimana sekarang kan bisa jual beli karbon ya, carbon trading ya. Nah, itu mungkin akan ke arah sana UNTR. Mungkin suatu saat saya akan bahas ya tentang carbon trading ya, jika teman-teman ada yang berminat mengetahui tentang carbon trading ya. Oke, lalu sebelumnya juga di bulan Juni, ini sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya, di mana UNTR ya membeli ini ya 6,5% saham NIC. Bukan, ini yang dimiliki oleh UNTR ya. UNTR membelinya 19,9% saham ya. Kalau yang 6,5% itu yang dibeli oleh Harum ya, Harum Energi. Itu jadi membeli ini ya, NIC ya, Nickel Industry Limited ya. Itu jadi UNTR masuk juga ke bisnis nikel ya. Oke, lalu yang tentang nikel ini juga ya, di bulan Desember kalau nggak salah UNTR juga membeli perusahaan Stargate ya, yang berhubungan dengan nikel juga ya, bisa teman-teman googling ya, cek ya. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya ingin mengingatkan ya kepada teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dan klik loncengnya ya, dan juga bisa komen ya, komen apapun nggak apa-apa lah ya, selama tidak melanggar undang-undang ITE ya. Oke, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe dan sering like dan sering komen di channel ini. Oke, mari kita lanjut, kita flashback ya di tahun 2022. Pendapatan dari UNTR itu naik ya 55,56%, dan profitnya naik ya 104% ya dibandingkan tahun 2021.
Oke, nah bagaimana di kuartal 2 2023 bisa dilihat di sini ya, kuartal 2 2023 revenue-nya 33,79 triliun, di mana itu berarti naik 4% yang dibandingkan kuartal 2 tahun lalu yang hanya 32,47 triliun. Ya walaupun revenue-nya naik tapi net income-nya ini ya turun ya, net income-nya turun 2,37% gitu ya. Oke, jadi secara kuartal dibandingkan tahun lalu turun ya. Ya, tapi kalau secara per 6 bulan ya, jadi maksudnya dari Januari ke Juni 2023 dibandingkan Januari Juni 2022 itu labanya masih naik ya. Bisa teman-teman hitung di sini ya persentase kenaikannya berapa gitu ya. Oke. Lalu kalau kita lihat EPS ya, earning per share-nya ya. Ya, jadi earning per share di kuartal 1 itu 1466 ya. Sedangkan di kuartal 2 itu 1622 ya. Jadi kalau kita bandingkannya kuartal 2 tahun ini ya versus kuartal 1 tahun ini, itu labanya juga naik ya. Bisa dilihat di sini dari earning per share-nya naik 10,64% gitu ya. Jadi yang turun itu tadi kalau dibandingkan kuartal 2 2003 dibandingkan kuartal 2-nya 2022 gitu ya. Oke, semoga bisa dimengerti gitu ya. Nah, berdasarkan tujuan penjualannya ya masih didominasi oleh domestik ya. Ini 60%-nya mungkin ya domestik ya. Jadi luar negerinya ini 22 juta ya. Oke, lalu penghasilan bersih ya itu masih didominasi dari penghasilan bersihnya yang paling besar mana nih? Yang warna biru ya berarti ya. Kontraktor penambangan ya. Lalu disusul oleh yang warna kuning nih ya, penjualan mesin konstruksi. Yang ketiga itu pertambangan batu bara ya. Oke. Lalu penjualan Komatsu ya, ini bisa dilihat di sini sampai dengan bulan Juni volume penjualan alat Komatsu tercatat naik 9% ya jika dibandingkan tahun lalu ya. Lalu kalau Scania naik lebih banyak lagi nih ya, 305% ya dibandingkan data tahun lalu ya. Sedangkan yang turun itu adalah truk yang dari UD Trucks ya, penjualan alat berat dari UD Trucks. Sedangkan untuk penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan itu naik ya sebesar 24%. Oke, lalu kalau produksi batu bara ya, yang warna biru ini adalah produksi batu bara. Ini mengalami kenaikan ya periode Januari Juni tahun ini dibandingkan Januari Juni tahun lalu ya, ada kenaikan 9 juta ya ton ya, 9 juta BCM ya, 9 juta BCM. Oke, lalu pendapatan bersihnya naik ya 22% ya dari kontraktor penambangan. Lalu volume penjualan batu bara juga naik ya, bisa dilihat sini totalnya penjualan batu bara ini dalam ribu ton ya, berarti ini 6,4 juta ton ya dibandingkan tahun lalu yang hanya 5,8 juta ton ya. Ya, jadi total penjualan naik 11% ya. Lalu pendapatannya juga naik 8% ya. Oke. Jadi mungkin harganya memang turun gitu, harga batu bara lebih rendah tapi dia volumenya dinaikin ya. Berhasil menjual batu bara dengan volume yang lebih tinggi gitu. Oke, yang perlu diperhatikan juga ya semingguan ini harga crude oil nih, ini yang bawah harga crude oil itu ada tanda-tanda naik gini ya, lagi mentok di resisten ya. Nah kalau bisa tembus nih mungkin akan terseret juga nih ya, batu bara gitu ya, atau gas dan lain-lainnya mungkin akan ikut naik gitu ya. Yang pasti ini crude oil sudah naik lebih duluan ya di semingguan terakhir ya. Oke, lalu untuk volume penjualan emas, nah ini yang turun ya, volume penjualan emas turun ya, sehingga pendapatan bersihnya juga turun ya, 18% ya dari pertambangan emas. Sedangkan untuk yang konstruksi ini mengalami kerugian ya, rugi sebesar 55 miliar ya. Tapi itu lebih bagus ya, udah rugi tapi lebih bagus ya, karena di tahun lalu ruginya lebih banyak ya, 114 miliar ya. Ini konstruksi dari PT ACST ya, yang sudah melantai di lantai bursa juga nih, Akset ya. Kode tiketnya ACST. Lalu untuk unit usaha energi ya, bisa lihat di sini sudah memiliki solar PV rooftop ya, lalu ada juga pembangkit listrik mini hydro di Sumatera. Di Sumatera apa nih ya? Di Lampung ya, di Lampung. Lalu ada juga dia akan membeli saham ini juga ya, Arcora Hydro ya, atau
kode tikernya ARKO tuh ya, saham yang kode tikernya ARKO. Ya, jadi memiliki pembangkit listrik mini hydro juga nih di Sulawesi Selatan ya, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Oke, bisa dilihat di sini ya. Kalau tadi itu kan dari pendapatan ya, penjualan ya. Karena kalau dari labanya bisa lihat di sini, ya dari mesin konstruksi itu mengalami kenaikan ya 34,56% ya. Lalu kalau kontraktor penambangan naik 36,34%. Penambangan batu baranya turun ya secara laba ya. Lalu penambangan emas juga secara laba turunnya lebih dalam lagi nih 41,9% ya. Oke, untuk yang energi juga turun nih 53,17% gitu ya. Jadi untuk laba ya, harga batu bara yang turun itu mempengaruhi nih ya. Mempengaruhi pendapatan dari sektor bisnis penambangan batu bara ya. Begitupun juga emas ya. Mengalami penurunan cukup dalam ya. Tapi itu dibantu ya oleh kenaikan yang cukup tinggi dari penjualan mesin konstruksi maupun dari jasa kontraktor penambangan gitu ya. Sehingga laba totalnya gitu ya masih lebih tinggi ya dibandingkan Januari Juni tahun 2022. Ya, di sini laba total ya yang pojok kanan, yang paling kanan ya. Oke, dengan laporan keuangan itu ya. Kalau disetahunkan ya, PR-nya itu menjadi 4,47 kali ya, yang masih cenderung bisa dibilang rendah ya jika dilihat histori 6 tahun terakhir ya, yang sempat sampai 16, 17 ya, ada yang 9 gitu ya. PBV-nya 1,24 ya, termasuk ya dibilang udah masih rendah banget juga enggak gitu ya, dibilang tinggi juga enggak lah ya, tengah-tengah lah ya jika melihat histori 6 tahun terakhir. ROE-nya paling tinggi nih ya, 27,55% ya, paling tinggi dibandingkan 6 tahun terakhir dengan DER 0,72 ya. Nah, kalau dibandingkan subsektor industrial goods ya, jadi UNTR ini masuknya ke subsektor industrial goods ya, bukan di oil, gas, and coal ya. Nah, ini bisa lihat di sini average-nya itu PR-nya 5,04 ya, sehingga kalau dibandingkan dengan PR UNTR ya, PR UNTR masih di bawah rata-rata ya. Oke, lalu dari PBV juga UNTR masuk rendah nih 1,24, sedangkan di subsektornya rata-rata 2,03 gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan subsektor oil, gas, and coal ya, bisa dilihat di sini PR-nya lebih tinggi lagi ya, oil, gas, coal ya, 6,28. PBV-nya juga 2,09 ya, mirip industrial goods ya, gitu ya. Jadi jika dibandingkan kedua subsektor ini, rasio-rasio dari UNTR itu lebih bagus lah ya, lebih PR-nya lebih rendah ya, PBV-nya juga lebih rendah gitu. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan beberapa emiten lain ya, ini ada Arna ya, yang perusahaan produsen keramik ya. Ini kan masuk ke industrial goods nih ya, Arna ya. Kalau sisanya saya ambil dari yang subsektor energi tadi ya, yang coal, oil, gas, and coal ya. Nah, kalau dibandingkan Arna ya, Arna sangat terlihat sudah mahal sekali gitu ya. EPS 66,7 rupiah ya dibandingkan UNTR yang 6 ribuan. PR-nya Arna ini 11,91 kali ya, sedangkan UNTR kan 4,47. PBV-nya Arna 3,24, UNTR cuma 1,24 ya. Nah, kalau yang ROE-nya cukup bersaing lah gitu ya antara UNTR dan Arna. Oke, lalu kalau dibandingkan dengan saham-saham coal lainnya nih ya, dengan ITMG PBV-nya ITMG 1,19 ya, UNTR 1,24 ya. Jadi kalau dibandingkan ITMG ya memang terlihat lebih bagus lah ITMG ya dibandingkan UNTR ya. Oke. Lalu bisa teman-teman lihat sendiri ya, kan orang beda-beda ya, ada yang lihat PR-nya doang, ada yang lihat PBV-nya aja gitu ya. Ya, kalau ngelihat PR-nya aja UNTR yang paling tinggi nih ya dibandingkan saham-saham di subsektor oil, gas, coal ini ya. Di coal lah, karena ini semua coal ya, yang dari ITMG sampai Adaro. Tapi kalau dibandingkan subsektor industrial goods ya Arna ini tinggi sekali ya, UNTR jadi terlihat murah gitu ya. Oke, kalau dari PBV iya UNTR ya termasuk mahal kedua lah ya, karena yang pertamanya MCOL 1,71 kali ya.
Dari segi ROE ya ITMG, ABMM, MCOL, KKGI jauh lebih tinggi nih ya. Oke. Adaro laporan keuangan kuartal 2-nya belum keluar gitu ya. Oke, nah silakan ya teman-teman melihat aja gitu ya, mau dibandingin sama subsektor industrial goods berarti UNTR terlihat jauh lebih murah. Kalau sama coal kayaknya masih kalah lah ya dengan ITMG, ABMM, MCOL maupun KKGI. Dari segi rasio-rasio tadi ya, PR, PBV, ROE ya. Tapi dari segi bisnis ya bisa teman-teman lihat karena dia UNTR juga sudah mulai diversifikasi ya ke tambang nikel gitu ya, ke energi terbarukan tadi ya, geothermal yang baru diakuisisi ya. Jadi emang sedang gencar-gencarnya mengakuisisi nih UNTR ya. Mungkin karena labanya gede ya, uang kasnya banyak ya, daripada disimpan di bank mungkin dia lebih baik di diversifikasi ya ke sektor-sektor bisnis lainnya gitu ya. Oke, ini chart dari UNTR ya, dimana ini weekly ya, weekly candlestick-nya weekly. Jadi UNTR sempat sampai menyentuh harga 40 ribuan ya di tahun 2018 nih kayaknya. Oke, kalau kita lihat tadi seperti yang sudah dibahas ya, setelah dia bagi dividen ya yang jumbo sekali ya di bulan apa nih, April atau Mei gitu ya, itu dia turun ya, ARB ya. Nah sempat paling rendah di 22 ribuan nih kayaknya ya. Oke, lalu setelah itu dia mulai terlihat ada kecenderungan uptrend ya, karena dia break beberapa resisten gitu ya. Nih resisten sini sudah di break ya, lalu dia menutup beberapa gap nih ya, tapi masih ada gap paling tinggi di 31.000 nih. Oke, lalu dia mentok di 27.975, jadi dia mulai ada penurunan nih ya setelah mentok di situ. Nah support berikutnya di antara ini ya yang udah saya tulis nih, 26.100 sampai dengan 26.725 gitu ya. Kalau jebol ya ke support berikutnya nih yang di garis biru ya, silakan teman-teman cek ini di harga berapa tuh ya. Yang kabar bagusnya sih dia turunnya volumenya tidak terlalu besar nih ya. Kemarin di Jumat dia turun tapi volumenya tidak terlalu besar. Oke, nah untuk dividen historinya ya bisa dilihat di sini. Tahun lalu tuh dividennya jumbo sekali karena dividen payout ratio-nya 123% ya. Padahal sebelumnya kan biasanya di sekitar 40%-an gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang mungkin dia uang kasnya lagi banyak, ya udahlah kita bagikan dividen yang besar gitu ya, di atas 100%. Oke, nah sekarang kita prediksi lah dividennya ya. Kan dari Januari sampai Juni 2023 tadi EPS-nya 3088 ya. Kalau kita anggap performanya sampai Desember sama ya, berarti kita kalikan 2 ya. Jadi kira-kira EPS-nya 6176 ya. Nah, kalau kita pakai asumsi dividen payout 40% aja nih ya, jangan terlalu optimis. 123% terlalu optimis lah ya. Jadi kita lihat biasanya kan dia sekitar 40 ya, 45 gitu. Nah, kita ambil yang lumayan pesimis aja nih ya, 40% ya. Berarti dividennya 2470 sehingga potensi dividen yield-nya ada 9,1% ya. Kalau kita menggunakan harga saham penutupan di hari Jumat yang tadi ya, 27.100 rupiah tuh ya harga sahamnya. Oke. Nah, tapi kan tadi EPS-nya naik ya. Q1 itu kan sebenarnya EPS-nya 1466, kuartal 2 tuh naik ya 10%-an menjadi 1622.2. Nah, kalau kita asumsikan kuartal 3 dan kuartal 4 EPS-nya sama dengan kuartal 2, ya itu berarti EPS-nya sampai dengan Desember 2023 itu menjadi 6.332 ya. Sehingga kalau DPR-nya kita asumsikan sama 40%, maka dividen yield-nya 2.500-an, sehingga dividen yield-nya 9,3%. Yang nggak naik banyak ya ternyata ya. Oke. Nah, tapi kalau kita asumsikan nih DPR-nya 60% lah ya, setengah dari tahun lalu ya, maka dividennya menjadi 3.799 ya, sehingga potensi dividen yield-nya adalah 14% begitu ya. Nah, bagaimana prediksi teman-teman ya mengenai UNTR ya? Apakah tahun depan akan membagikan dividen jumbo lagi ya? Apakah 9%-an atau di atas 10%? Nah, silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Agar bisa kita berdiskusi ya, atau mungkin teman-teman punya pendapat lain gitu ya. Silakan juga tuliskan di feel free to write your comment. Oke, demikian saja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.